Usulan MBG agar siswa tidak keracunan. Solusi desentralisasi SPPG. SPPG memasak untuk 10 sekolah dengan ribuan anak akan keteteran. Jika SPPG, sentra produksi pangan gizi, hanya satu dan harus melayani 10 sekolah dengan ribuan siswa, maka risikonya sangat tinggi. Keteteran produksi, jumlah makanan terlalu banyak untuk ditangani satu dapur. Distribusi lambat, makanan bisa datang terlambat atau dalam kondisi tidak layak, dingin atau basi. Kualitas dan kebersihan menurun, dapur terlalu padat, waktu terlalu sempit, pengawasan sulit. Risiko keracunan meningkat karena makanan tidak selalu sampai dalam keadaan higienis dan segar. Usulan solusi desentralisasi SPPG. 1. Alihkan sebagian pengelolaan ke sekolah atau PKK desa. Sekolah yang mampu mengelola sendiri dengan dapur atau tenaga lokal diberi kewenangan penuh. Sekolah lain bisa bermitra dengan PKK desa setempat untuk menyiapkan makanan secara lokal. 2. Bentuk mini SPPG dapur satelit. Setiap 2 atau 3 sekolah dikelola oleh satu dapur lokal mini SPPG. Dapur ini bisa berlokasi di sekolah, balai desa, atau rumah kader PKK yang sudah disiapkan. Lebih mudah mengontrol kualitas dan waktu pengantaran. 3. Distribusi lebih efisien. Jarak distribusi lebih dekat. Makanan tidak basi. Tidak perlu kendaraan khusus untuk mengantar jarak jauh. 4. Pemberdayaan warga lokal. Ibu-ibu PKK, UMKM, pangan lokal, dan warga bisa dilibatkan sebagai tenaga masak. Meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja. Ilustrasi masalah jika tetap terpusat. Produksi dengan SPPG terpusat overload, dengan SPPG lokal terbagi rata. Distribusi dengan SPPG terpusat lama dan jauh, dengan SPPG lokal cepat dan dekat. Kualitas makanan dengan SPPG terpusat risiko basi dan turun. SPPG lokal lebih segar dan hangat. Keracunan SPPG terpusat lebih berisiko. SPPG lokal lebih mudah dikontrol. Pemberdayaan lokal tidak optimal dengan SPPG lokal tinggi. Kesimpulan, SPPG terpusat memang bisa lebih mudah diawasi dari anggaran, tapi tidak efisien dari berisiko tinggi jika melayani terlalu banyak sekolah. Solusi terbaik adalah kombinasi antara SPPG utama plus pengelolaan lokal atau sekolah dan PKK agar SPPG lebih aman, cepat, bergizi, dan memberdayakan masyarakat. Serahkan pengelolaan SPPG ke sekolah atau desa tempat PKK. Usulan untuk menyerahkan pengelolaan program MBG makanan bergizi gratis kepada pihak sekolah atau desa setempat, misalnya melalui PKK, adalah langkah yang bisa memperkuat pengawasan, keterlibatan masyarakat, dan ketepatan sasaran. Berikut penjelasan dan bentuk usulannya. Usulan penyerahan pengelolaan MBG ke sekolah atau PKK desa setempat. Latar belakang, program MBG bertujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi siswa. Namun, agar pelaksanaannya efektif, aman, dan tepat sasaran, perlu adanya sistem pengelolaan yang dekat dengan siswa dan memahami kebutuhan lokal. Isi usulan. 1. Pengelolaan MBG diserahkan kepada sekolah atau PKK desa. Sekolah, kepala sekolah, dan tim khusus komite sekolah, guru, dan orang tua bisa mengelola anggaran dan pengadaan bahan makanan. PKK desa, tim PKK yang sudah terbiasa mengelola kegiatan konsumsi dan gizi keluarga dapat dilibatkan langsung dalam memasak dan menyiapkan makanan. 2. Alasan dan manfaat penyerahan pengelolaan. Lebih dekat dan responsif.
sekolah dan PKK lebih mengenal kondisi anak-anak, lingkungan, dan budaya makanan setempat. Pengawasan lebih ketat, pihak lokal lebih mudah mengawasi kualitas makanan dan kebersihan dapur. Pemberdayaan ekonomi lokal, bahan makanan bisa dibeli dari pasar atau petani lokal, sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga, terutama ibu-ibu PKK. Cepat tanggap jika ada masalah. Bila ada gejala keracunan, sekolah atau puskesmas bisa langsung bertindak tanpa harus menunggu instruksi pusat. 3. Mekanisme pengelolaan. Anggaran tetap dari pemerintah, pusat atau daerah, namun pencairan langsung ke rekening sekolah atau desa. Dibentuk tim pengelola MBG yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan orang tua, kader PKK, perwakilan puskesmas untuk kontrol kesehatan dan pelatihan. Pelatihan berkala diberikan kepada pengelola makanan oleh Dinas Kesehatan. 4. Pengawasan dan evaluasi. Monitoring dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan secara berkala. Sistem pelaporan bulanan terkait menu, keuangan, dan evaluasi kualitas makanan. Siswa dan guru bisa memberikan umpan balik terkait rasa, kebersihan, dan kondisi makanan. Penutup, dengan menyerahkan pengelolaan MBG kepada sekolah atau desa setempat melalui PKK, program ini akan lebih efektif, partisipatif, dan aman. Sinergi antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah akan mencegah kejadian keracunan serta menjamin makanan yang disajikan benar-benar layak konsumsi.